Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus rekan-rekan yang akan mengikuti ujian P3K di tahap 1 ini. Kali ini saya akan mengupdate soal dan pembahasan pedagogik dari soal-soal PPGJ semua jurusan, yang mana ini sangat berpotensi sekali muncul di ujian nanti. Ini adalah soal-soal pilihan ya dari kompetensi pedagogik yang sangat sering muncul di ujian PPGJ, sehingga barangkali bisa membantu Bapak Ibu meningkatkan nilai pada kompetensi teknis nanti. Kita lihat nomor 1. Pernyataan di bawah ini merupakan faktor-faktor yang dapat membantu perkembangan intelektual. 1. Kematangan, terutama pertumbuhan. 2. Pengalaman, pengaruh lingkungan. 3. Insting, apa yang dipikirkan. 4. Transmisi sosial. 5. Keseimbangan. Nah, ini adalah salah satu konsep yang harus dipahami oleh guru ya selaku pendidik, yakni tentang perkembangan peserta didik. Lalu pernyataan di bawah ini, pernyataan di atas yang bukan merupakan bagian dari faktor-faktor yang dapat membantu perkembangan intelektual anak adalah A1, B2, C3, D4, E5. Terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan membantu perkembangan intelektual anak, maka yang tidak termasuk di sini adalah opsi 3 ya. Jadi opsi 1 ini Bapak Ibu sekalian benar, opsi 2 juga benar, opsi 3 adalah salah, sehingga dari sini 4, 5 juga benar, yang tidak termasuk adalah C. Nomor 2, pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar yang mendorong guru untuk A. mengajarkan dengan berbagai media saat bersamaan. B. Menghubungkan materi dari suatu permasalahan. C. Melakukan kolaborasi dari berbagai disiplin ilmu. D. Mengembangkan materi dari suatu permasalahan. E. Menggunakan diskusi dalam pembelajaran. Nah, pembelajaran kontekstual atau berbasis terhadap kehidupan sehari-hari ya merupakan salah satu metode pembelajaran yang banyak dianjurkan pada K13 ini, yang mana dalam kontekstual maka materi dihubungkan dengan permasalahan di kehidupan sehari-hari, sehingga jawaban yang paling cocok di sini adalah jawaban B. Nomor 3, pada saat kepala sekolah mengadakan supervisi, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh guru. Di bawah ini yang tidak termasuk hal-hal yang harus dipersiapkan seorang guru adalah A. Silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. B. Daftar absensi siswa. C. Media pembelajaran. D. Strategi dan metode pembelajaran. E. Soal penilaian harian yang akan dibagikan. Nah, terkait dengan kegiatan supervisi ini memang dokumen ada yang harus dibawa Bapak Ibu ke dalam ruangan. Di sini silabus dan rencana pembelajaran tentu saja harus dibawa. Kemudian daftar absensi siswa ini kebutuhan. Lalu media pembelajaran ya. Lalu strategi dan metode pembelajaran ini adalah bagian dari rencana pembelajaran. Jadi di dalamnya yang tidak termasuk adalah soal penilaian harian yang akan dibagikan. Karena sejatinya supervisi yang dilakukan kepala sekolah tidak dalam posisi pelaksanaan ulangan harian. Jadi jawaban yang paling cocok adalah E. Soal nomor 4, yang dimaksud dengan expert group pada metode jigsaw adalah A. Ketua dari setiap kelompok. B. Kelompok pakar dan perwakilan tiap kelompok. C. Kelompok independen yang menjadi penengah. D. Kelompok yang bersifat pro terhadap permasalahan. E. Kelompok yang paling aktif dari semua kelompok. Nah, salah satu strategi yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru untuk meningkatkan keaktifan siswa ya adalah menggunakan metode jigsaw. Dalam hal ini ada di sana yang disebut expert group, yakni kelompok pakar dan perwakilan dari tiap kelompok. Sehingga jawaban di sini yang cocok adalah B. Dalam quantum teaching, guru menggunakan bahan audiovisual yang mendekati realitas dengan tujuan utamanya adalah penggunaan audiovisual Bapak Ibu sekalian. A. Memberikan kenyamanan dalam PBM. B. Untuk menutupi kekurangan dalam penguasaan materi. C. Memberikan pengalaman yang banyak dalam waktu yang singkat. D. Agar siswa tertarik pada materi yang diajarkan. E. Menunjukkan kemajuan teknologi kepada siswa. Nah, terkait dengan metode quantum teaching ini ya, ini adalah salah satu metode pembelajaran yang di sana lebih mengutamakan
bagaimana agar seluruh siswa tertarik pada pembelajaran ya. Sehingga guru diharapkan mampu untuk menggunakan berbagai pendekatan, salah satunya adalah menggunakan bahan audiovisual. Dalam hal ini tujuannya adalah agar siswa tertarik pada materi yang diajarkan. Jadi jawaban yang cocok adalah D. Nomor 6, integrasi kurikulum merupakan kurikulum dengan memusatkan pada titik-titik. A. Penyusunan pengetahuan secara logis dan sistematis. B. Hasil kebudayaan dan pengetahuan umat manusia selama ini. C. Topik atau tema tertentu yang memerlukan pemecahan dari bahan dari berbagai mata pelajaran yang diperlukan. D. Penyusunan materi pembelajaran yang berkesinambungan. Lalu E. Penggabungan dua mata pelajaran yang memiliki hubungan erat. Nah, integrasi kurikulum ini memang diterapkan terutamanya di tingkat SD dan SMP. Dalam hal ini, integrasi kurikulum memusatkan pada menghubungkan topik atau tema tertentu yang memerlukan pemecahan dari bahan dari berbagai mata pelajaran yang diperlukan. Jadi di sini ada pengaitkan antara beberapa topik yang berhubungan sehingga adalah satu kesatuan. Disebutlah ini integrasi kurikulum. Sehingga jawaban yang cocok adalah C. Nomor 7 Bapak Ibu sekalian, zona of proximal development adalah konsep optimalisasi kemampuan siswa melalui interaksi sosial dengan orang lain yang mengacu pengkonstruksian ide-ide baru dan meningkatkan perkembangan intelektual pelajar. Konsep ini dikemukakan oleh A. John Dewey, B. Jerome Bruner, C. Bromley, D. Vygotsky, E. Jean Piaget. Nah, terkait dengan zona of proximal development ini adalah salah satu perkembangan tahapan peserta didik yang ini paling terkenal dipopulerkan oleh ahli psikologis yakni Vygotsky. Sehingga jawaban di sini yang paling cocok adalah D. Nomor 8, langkah awal dalam pelaksanaan PBL adalah A. Mengorganisir diri untuk meneliti. B. Memberikan orientasi tentang permasalahannya kepada peserta didik. C. Investigasi mandiri dan kelompok. D. Pengembangan ide dan mempresentasikan laporan hasil penyelidikan. E. Merumuskan masalah. Terkait dengan PBL, karena di sini disebutkan adalah pelaksanaan, maka jawaban yang paling tepat itu adalah memberikan orientasi tentang permasalahan kepada peserta didik. Sehingga jawaban di sini yang paling cocok adalah B. Namun Bapak Ibu sekalian, seandainya ini adalah perancangan PBL, jawabannya belum tentu adalah B. Nomor 9 Bapak Ibu sekalian, seorang guru menjumpai kebiasaan belajar yang kurang tepat yang dilakukan oleh salah seorang siswanya sehingga kesulitan dalam mengikuti pembelajaran. Langkah awal yang tepat untuk mengatasi kesulitan belajar demikian adalah, nah ini barangkali adalah studi kasus ya, karena memang lebih banyak nanti soal-soal kompetensi pedagogi ini berisi tentang penerapan konsep. Maka di sini coba kita lihat. A. Menyusun aturan dan batasan-batasan dalam proses pembelajaran. B. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan aspirasinya secara rasional. C. Menunjukkan akibat atau dampak kebiasaan belajar yang salah terhadap prestasi belajar. D. Menciptakan iklim sosial yang sehat antara guru dengan siswa dan antar siswa di dalam kelas. Lalu E. Memberikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. Terkait ini, maka yang paling cocok sesuai dengan penyelesaian studi kasus yang disampaikan di sini adalah kita tetap memberikan perlakuan yang adil, sehingga jawabannya adalah E. Memberikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. Nomor 10, model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain. 1. Ini ciri-cirinya: berpikir dan bertindak kreatif, lalu memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, lalu merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi adalah A. Kontekstual, B. Role playing, C. Picture and picture,
di problem solving e-inquiry. Terkait dengan jenis metode pembelajaran, kata kuncinya menurut saya di sini adalah berpikir dan bertindak kreatif. Sehingga dalam hal ini jawaban yang paling cocok adalah E. Itulah barangkali Bapak Ibu sekalian paket pertama ya. Ini 10 soal kita bahas agar lebih maksimal hasilnya. Pembahasan tentang kumpulan soal-soal pedagogik yang diambil dari soal-soal PPGJ. Semoga kiranya dapat membantu Bapak Ibu sekalian dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.